hidup kita keras untuk membuat hidup kita makin upgrade, perlu diproses oleh sesama. Supaya Anda jadi lembut, supaya Anda jadi rendah hati, supaya Anda jadi panjang sabar, supaya Anda jadi penuh kasih, supaya Anda jadi menguasai diri, supaya Anda menjadi lebih sabar. Yang ketiga, bagaimana kita berinovasi? Mau diasah, mau diproses. Amsal 27 ayat 17, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Besi akan tajam dengan besi, manusia akan tajam dengan sesamanya. Pengkhotbah 10 ayat 10, jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga dan memperbanyak waktu. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Kalau besi tidak pernah mau diasah, dia akan jadi tumpul. Maka orang akan meluangkan lebih banyak waktu untuk memotong dan memperbesar tenaga. Itu sebabnya makanya besi perlu diasah supaya dia makin tajam. Dan besi ini tajam bukan karena berbeda material. Besi akan tajam dengan sejenisnya. Sama halnya dengan manusia. Manusia tidak akan tajam dengan yang tidak sejenis. Manusia tidak akan tajam hanya cuma dengan media sosial. Manusia nggak tajam hanya cuma dengan pets, binatang, hewan peliharaan. Manusia akan tajam dengan sesamanya. Dan Anda tajam bukan dengan sesama yang jauh. Anda tajam dengan sesama yang nempel dengan Anda. Karena besi nggak mungkin tajam kalau dia nggak nempel. Justru karena dia nempel, maka menimbulkan heat. Gara-gara heat panas ini membuat besi yang keras jadi lunak. Hidup kita keras, untuk membuat hidup kita makin upgrade perlu diproses oleh sesama. Supaya Anda jadi lembut, supaya Anda jadi rendah hati, supaya Anda jadi panjang sabar, supaya Anda jadi penuh kasih, supaya Anda jadi menguasai diri, supaya Anda menjadi lebih sabar. Perhatikan baik-baik, jeruk diperas akan melahirkan jus jeruk. Kelapa ditekan akan keluar namanya minyak kelapa. Jeruk ditekan akan keluar namanya jus jeruk. Kelapa ditekan akan keluar namanya minyak kelapa. Dan saya beritahu sama surga, harga jus jeruk pasti lebih mahal daripada harga jeruk. Kenapa harga jus jeruk lebih mahal daripada harga jeruk? Karena perlu bayar orang yang tekan. Dan saya kasih tahu sama saudara, harga minyak kelapa lebih mahal daripada harga kelapa. Harga kelapa satu buah 20.000. Harga minyak kelapa bisa 50.000. Kenapa harga minyak kelapa lebih mahal daripada harga kelapa? Karena perlu bayar orang yang injak-injak. Nah, Anda harusnya bersyukur sama orang yang suka tekan-tekan, injak-injak, gampar-gampar. Kita secara gratis. Karena Tuhan pakai mereka untuk kita bisa lebih mulia, lebih bernilai, lebih menjadi seperti Kristus. Mengalami lebih upgrade. Saya kasih tahu sama saudara, dulu Yusuf adalah orang yang angkuh, eksklusif, sombong, dan tidak mau bergaul sama abang-abangnya. Karena merasa bahwa dia lebih dicintai oleh ayahnya daripada abang-abangnya. Dulu Yusuf ketika dapat mimpi, dia gak filter, dia gak saring, langsung cerita sama abang-abangnya, show off. Yusuf tuh orang yang sombong. Dulu Yusuf adalah orang yang greedy. Dulu Yusuf adalah orang yang mementingkan diri sendiri. Dulu Yusuf adalah orang yang eksklusif. Tuhan punya mimpi besar, Tuhan punya rencana besar buat Yusuf. Bagaimana untuk membuat mimpi Yusuf jadi kenyataan. Yusuf gak bisa dipakai kalau dia masih sombong. Yusuf gak mungkin bisa dipakai kalau dia masih eksklusif. Dia masih mikirin diri sendiri. Yang Tuhan lakukan adalah dia proses lewat abang-abangnya dengan membuangnya dalam sumur. Membuat dia hidup sebatang kara disingkirkan. Bukan cuma itu, dia berharap bisa hidup. Memang dia bisa hidup. Akhirnya abang-abangnya menjual kepada orang Midian dengan harga yang murah. Yusuf ditinggalkan sama abang-abangnya. Setelah itu Yusuf dijual dari orang Midian ke orang Mesir. Yusuf dibuang, disingkirkan makin jauh. Sampai di Mesir. Kemudian Yusuf difitnah bahwa dia menggoda istri Firaun. Proses gak pernah berakhir. Dari mulai usia 17 tahun sampai usia 30 tahun. Berarti 13 tahun Yusuf diproses sama orang-orang sekitar. Sama pemimpinnya, sama abangnya, sama orang terdekat di sekitarnya. Kemudian ketika Yusuf dalam penjara, Yusuf dilupakan oleh juru minum. Waktu dia berusaha menerjemahkan mimpinya dengan cuma-cuma. Tapi tahukah saudara, Yusuf gak berontak. Yusuf ikut terus proses Tuhan. Seperti kelapa yang terus diperas, ditekan.
keluar air. Air ditekan, keluar minyaknya. Seperti jeruk yang ditekan, keluar jus. Ditekan lagi, jusnya lebih banyak. Disaring lagi, jusnya lebih bersih. Dan kemudian setelah Yusuf melewati proses oleh pemimpinnya, oleh abang-abangnya, oleh orang di sekitarnya, kemudian jadilah dia Prince of Egypt. Lumayan, cerita sekolah minggu jadi menarik. Saya bahas di tempat ini. Yusuf tidak akan pernah mungkin jadi pemimpin besar kalau nggak pernah dibuang dalam sumur, nggak pernah dijual, nggak pernah disingkirkan, nggak pernah justru karena proses lah membuat Yusuf akhirnya menjadi mengalami upgrade dalam karakter. Berapa banyak di antara saudara ingin mengalami upgrade? Berapa banyak di antara kita ingin mengalami peningkatan? Janganlah menghindar ketika kita mengalami asa, ketika kita mengalami proses.